Bapak Anies Baswedan, dengan rendah hati, semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar. Bismillah. You are the leader, you are the superstar, and you will command koalisi perubahan ini. Sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat, you will lead us all. Pak Anies Baswedan akan memimpin kita, tapi kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar, tapi tiba di tujuan, bukan hanya selamat, tapi memang menang dan membawa perubahan dan perbaikan untuk rakyat kita. Semoga sehat selalu, senantiasa amanah, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ikhtiar perjuangan Pak Anies Baswedan dan tentunya kita semua. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Konkretnya sebetulnya apa program yang bisa diberikan kepada Jadi beasiswa ini menurut saya harus jalan terus. Beasiswa harus jalan terus? Bahkan saya melihat beasiswa ini harus ditambah lagi, Pak. Bahwa negara membantu persiapannya, Pak. Persiapannya sehingga mereka Prof, lebih kita mudah sama-sama diterima. tahu, kita sama-sama pernah sekolah untuk bisa dapat GMAT yang tinggi, Pak. Berat itu. Untuk Panjang. dapat ya. TOEFL, ya. untuk dapat itu semua. Ya. Kalau kita tidak membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera, maka yang lulus seleksi-seleksi itu Hanya kelas adalah menengah kelas ke menengah. atas. Ya. Jadi program itu bukan hanya beasiswanya, tapi Harus ada afirmasi di situ. persis Ya. anak-anak yang potensial banyak sekali. Baik. Tapi mereka, nah jadi saya melihat program beasiswa ini positif, Ya. harus diteruskan dan beri mereka bekal. Lalu di sisi lain, Mbak, kita harus membuka lapangan pekerjaan yang membuat mereka itu ketika pulang juga punya daya dorong, Pak. Saya, Pak, kalau ketemu, kadang-kadang mereka apologetik, Pak. Bilang begini, Pak Anies, apa kabar? Pak, saya masih di sini dulu, Pak, gitu. Kasian. Saya selalu bilang, Anda parkir dulu situ. Begitu Republik butuh, Anda pulang. Jadi Parkir. tidak menjadi beban bagi negara, tetapi pulang dengan membawa Dan kemampuan yang lebih baik. mereka, saya yakin, Pak, kalau di sini kita tumbuhkan meritokrasi di badan-badan pemerintah, meritokrasi di badan-badan swasta. Mereka juga mau balik. Kenapa sih mereka di sana? Ya. Dan mereka itu yang terjadi dengan Cina, bukan dengan Tiongkok. Ketika ekonominya membaik, sistem lebih baik, kemudian diasporanya juga pulang. dan membangun sebetulnya, Pak, lebih unik adalah Park Chung Hee, Korea Selatan. Korea Selatan. Apa yang dikerjakan Pak Chung? Jadi begini, ketika perang Korea, sesudah perang Korea itu ada gelombang orang pergi ke Amerika dari Korea Selatan. Mereka pada sekolah di sana. Ya. Lalu Park Chung Hee membangun pembangunan ekonomi dan dia membutuhkan orang-orang Korea untuk pulang. Apa yang dikerjakan? Presidennya datang ke Amerika, keliling kota-kota. Call for duty. Kami panggil Anda pulang. Dan dia bilang, kami belum kaya. Kami belum bisa kasih Anda gaji tinggi. Tapi kalau Oke? Anda pulang, kita kalau bisa Anda bikin pulang, kaya. kita bisa berubah. Bisa bikin Jadilah kaya, ya. 20 tahun kemudian Samsung, Hyundai, Kia, dan lain-lain. Nah, jadi, Pak, kita perlu siapkan itu, lalu panggil pulang. Mereka akan pulang kok. Ya. Pak, kalau kepala negara itu datang memanggil, tapi kepala negara memanggil itu begini, nih, kami akan mengerjakan ini nih. Mari pulang. Oh, datang. Anda ikut proses pemilu, pilpres, atau apapun, pakai bayar-bayar, pakai beli suara, nggak berani itu diceritakan. Kami bisa ceritakan semua proses ini. Kenapa? Ya karena kita kerjakan dengan cara, insya Allah cara yang benar. Dan itulah sebabnya kita tidak ada penyesalan. Dan kami merasa yang kita jaga itu kehormatan berbangsa, kehormatan bernegara. Hasil yang kita lihat hari ini, sekarang ini, setelah proses pemilu, kita gugat ke MK. Bukan bikin keramaian di jalan raya. Itulah cara yang beradab. Perjalanan bangsa ini panjang, Maria. Usia bangsa kita itu panjang. Dan setiap fase itu pembelajaran untuk bangsa kita. Mungkin belajarnya cepat, mungkin belajarnya lambat, tapi ini pembelajaran terus. Teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Luar biasa, teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan ini tokoh yang sangat, menurut saya, luar biasa ya. Dulu ketika beliau menjadi Capres 2024, teman-teman, ya Anies itu nyaris saja ya berduet dengan AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono. Dan duet ini sebenarnya disambut oleh masyarakat dengan sangat luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu ya, ternyata
akhirnya kedua tokoh hebat ini nggak jadi teman-teman. Ya malah Anies bersama dengan Caimin, ya kita tahu bahwa yang mengatur ini pasti ada ketua-tua partai ya. Dan kita yakin 2029 nanti ya bagaimana Anies Baswedan ini ya, semoga saja teman-teman itu masih kembali bersama dengan AHY. Sebab kita tahu bahwa AHY ini adalah tokoh muda yang sangat berpotensi ya untuk maju sebagai cawapres. Dan tentu saja ya pasangan Anies dan AHY ini teman-teman adalah harapan. Saya rasa Anies dan AHY inilah yang mampu menantang Prabowo Subianto dan Gibran ya, sebagai petahana 2029. Dan apalagi gagasan perubahan yang sangat luar biasa yang digagas oleh Anies Baswedan itu sangat luar biasa teman-teman. Dan makanya pada saat yang lalu ya kekalahan Anies aja itu ya mendapatkan 25% suara, itu lumayan tinggi teman-teman, ya kan? Sebab kalau kita melihat ya itu adalah modal bagi Anies 2029 mendatang. Saya yakin bahwa dengan duetnya Anies AHY ini 2029, saya yakin bahwa bagaimana kedua tokoh ini ya yang betul-betul sangat berkualitas ya. AHY seorang ketua umum partai dan sekarang menjadi menteri infrastruktur teman, Menko, dan mempunyai jabatan yang sangat luar biasa ya. Terbukti bagaimana ia menjadi ketua umum partai yang sangat sukses. Begitu juga Anies Baswedan teman-teman, tokoh yang betul-betul cerdas, pintar ya kan. Dan saya yakin bahwa Anies dan AHY ini adalah kedua tokoh yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.